Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita telah melewati tahun 2025. Amin. Bagi sebagian orang melewati tahun 2025 mungkin dengan baik-baik saja, tapi sebagian lainnya tahun 2025 dilewati dengan tidak mudah. Ada tahun-tahun penuh pergumulan, sengsara, duka cita, ketidakpastian. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, kalau sampai hari ini kita bisa mendengarkan pastor message ini, saya mau katakan artinya kita baik-baik saja. Amin. Kita sudah melewati tahun lalu dengan kemenangan demi kemenangan dan pertolongannya. Kita mengalami yang namanya bagaimana Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, saya sendiri menjalani tahun 2025 dengan berat. Dan pada akhirnya saya mengerti apa itu penyertaan Tuhan. Sesuai dengan tema tahun 2025. Ketika saya dapatkan masuk tahun 2025, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Dalam pikiran saya, wah Tuhan menyertai, puji Tuhan. Haleluya. Tapi saat ini saya mengerti, ketika Tuhan sampaikan aku menyertai engkau, artinya di sana, di depan sana, saya melewati tahun 2025 dengan penuh perjuangan. Melewati dengan lembah air mata, mengatasi kehilangan, mengatasi dikhianati, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau sampai hari ini saya masih bisa sharing firman Tuhan dengan saudara, itu artinya saya mau katakan saya baik-baik saja. Amin. Dan karena itu penyertaan yang luar biasa. Jadi ketika dapat visi tahun 2025 tentang Tuhan menyertai, maka saya mengakhiri tahun 2025 dengan baik. Karena saya tahu, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai sehingga aku tetap berdiri sebagaimana aku ada hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagi Jemaat Home Sisi, perhatikan, tahun 2022 tema kita tahun pemulihan, tahun kepastian, tahun kemenangan. Masuk 2023, tahun dimana kita makin mencintai Tuhan. Masuk tahun 2024, tahun dimana pertolongan Tuhan nyata. Tahun 2025, tahun penyertaan Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Dan hari ini, tahun 2026, bagi Jemaat Home Sisi adalah tahun dipulihkan dan diperbaharui untuk bertumbuh. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku menerjemahkan tahun dipulihkan dan diperbaharui untuk bertumbuh? Ada 3 hal yang akan kita terapkan di tahun 2026 ini. Yaitu, yang pertama, pemulihan ekonomi melalui hikmat Allah. Pemulihan ekonomi melalui hikmat ilahi. Tahun 2026 bukan sekedar tahun mencari berkat Bapak Ibu Saudaraku, tetapi tahun mengembangkan kapasitas untuk mengelola berkat. Katakan amin. Kita akan bicara di tahun 2026 ini. Kita pakai prinsip-prinsip ekonomi kerajaan. Ada integritas di atas keuntungan. Ada bekerja sebagai ibadah, murah hati dalam memberi. Itu pemulihan yang pertama yang akan kita terapkan dalam 2026 ini. Yang kedua, pemulihan hubungan. Lewat apa? Karakter Kristus. Hubungan yang dipulihkan adalah bukti nyata karya Kristus dalam hidup kita. Di mana ada kasih yang sabar, ada komunikasi yang membangun, dan rendah hati di dalam konflik. Dan yang ketiga, pemulihan 2026 adalah pemulihan kerohanian melalui disiplin rohani. Di mana kerohanian yang sehat, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan, kerohanian yang sehat tidak terjadi secara otomatis, tetapi lewat disiplin yang intensional. Ya, bagaimana prinsipnya firman yang mengubah, bukan sekedar membaca, tapi merenungkan dan mentaati. Doa yang menyegarkan, bukan sekedar doa minta-minta, tapi bagaimana percakapan intim dengan Bapa. Dan persekutuan yang memulihkan, bukan sekedar aktivitas, tapi saling menopang dalam perjalanan iman. Selamat tahun baru 2026. Selamat mencintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Dan ingat baik-baik bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita semua dipulihkan, diperbaharui untuk bertumbuh. Kita masuk dalam dimensi penyertaan Tuhan dan kita mengalami pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan dan pemulihan kerohanian. Selamat melangkah di tahun yang baru, tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati.